pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu persamaan diferensial simultan, kemudian bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus persamaan diferensial simultan yang sederhana. Kita belajar mengenai metode eliminasi substitusi dan metode operator diferensial. Nah, sekarang bagaimana aplikasi dari persamaan diferensial simultan pada kasus-kasus di teknik kimia? Mari kita lihat. Nah, kita akan memulai dengan kasus yang paling sederhana. Di sini kasus pertama adalah tentang tangki. Ada dua buah tangki yang dihubungkan satu sama lain. Tangki satu berisi air, sedangkan tangki 2 berisi larutan A yang punya konsentrasi awal 2 mol per liter. Nah, sekarang kedua tangki tersebut dihubungkan satu sama lain ya. Jadi keluaran tangki 1 itu masuk ke tangki 2, demikian juga keluaran tangki 2 itu masuk ke tangki 1. Nah, sehingga jika proses ini berjalan pada waktu yang lama, maka konsentrasi kedua tangki itu akan sama. Nah, keluaran tangki 1 dan 2 kebetulan memiliki laju alir volumetris yang sama, yaitu 4 liter per menit, dan densitas kedua tangki mirip ya, dianggap sama dengan air. Dan volume kedua tangki adalah 2 liter diketahui. Nah, sekarang ditanyakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi tangki 1 dan 2 setiap waktu. Itu pertanyaan pertama. Jadi jika kita menemukan kasus seperti ini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa mendefinisikan problem tersebut dengan membuat skema. Baik, kita sekarang akan mendefinisikan kasus tadi ke dalam skematik diagram dulu. Jadi informasi yang kita peroleh di sini ada dua buah tangki. Kita sebut ini adalah tangki 1 dan ini adalah tangki 2. Nah, diketahui bahwa keluaran dari tangki 1 ini adalah inlet dari tangki 2. Demikian juga keluaran dari tangki 2 ini adalah inlet dari tangki 1. Nah, informasi apa saja yang kita peroleh yang lain? Informasi yang lain adalah ternyata laju alir volumetrisnya, yaitu F1 dan F2 dalam hal ini itu sama, yaitu sebesar berapa tadi? 4 liter per menit. Nah, kemudian informasi lain lagi yang kita peroleh adalah bahwa kedua tangki ini memiliki volume yang sama. Jadi kita bisa tuliskan bahwa V1 sama dengan V2, yaitu 2 liter. Nah, pada kasus kemarin waktu kita belajar mengenai persamaan diferensial simultan dengan metode eliminasi substitusi atau operator diferensial, kita mendapatkan penyelesaian secara umum karena di situ masih ada C1 dan C2. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mendapatkan persamaan yang lebih spesifik atau persamaan khusus? Nah, untuk kasus seperti itu kita memerlukan yang disebut dengan kondisi batas. Nah, dari problem ini kita sebenarnya sudah diantarkan pada kondisi batas awal atau saya sebut di sini adalah initial condition. Apa itu? Jadi di sana dikatakan bahwa pada waktu sama dengan 0, tangki 1 itu masih berisi air. Jadi kita bisa katakan bahwa konsentrasi A di tangki 1 itu masih 0, kan masih air, belum ada sama sekali komponen A. Sedangkan untuk tangki 2 itu sudah memiliki A, yaitu sebesar 2 mol per liter. Nah, dengan berbekal kedua kondisi batas ini, kita akan bisa menemukan nanti spesifik penyelesaian khususnya. Nah, sekarang apa langkah kita? Langkah kita yang pertama adalah kita membuat yang namanya dengan neraca massa. Nah, kita akan bikin neraca massa total dulu. Neraca massa total ataupun neraca massa komponen diperlukan untuk membuat persamaan. Kalau kemarin di kasus yang sederhana kita udah punya persamaan diferensial simultannya seperti apa.
Nah, sekarang saya ingin mengajari kalian menyusun persamaan yang sederhana ya. Kita akan bisa membuat persamaannya sendiri. Nah, dengan menggunakan logika ya. Sekarang dari neraca massa total kita akan mulai. Kita lihat ya, neraca massa total in minus out sama dengan akumulasi. Karena kebetulan di sini tidak ada reaksi. In-nya apa? Nah, kalau kita melihat kasus tangki 1, di sini in-nya adalah F2 ya, karena keluaran tangki 2 ini masuk ke tangki 1 sebesar F2. Kemudian keluarannya apa? Keluarannya adalah F1 ya. F1 sama dengan akumulasi. Nah, kebetulan di sini kita akumulasinya adalah dV per dt. Jadi sebenarnya ini adalah persamaan yang sudah direduksi. Jadi kalau persamaan yang sebenarnya kalau neraca massa adalah F2 rho 2 min F1 rho 1 sama dengan d per dt V rho. Kedua persamaan ini seimbang ya. Ini adalah massa. Sebelah kiri ini adalah, kalau F2 itu satuannya tadi apa? Itu adalah liter per menit. Jadi di sini liter per menit. Kemudian rho atau densitas itu adalah gram per liter. Jadi ini menghasilkan gram per menit ya. Nah, ruas kanannya apa? Di sini d per dt. Jadi kita bisa tulis per menit. V-nya adalah volume yaitu liter. Rho-nya adalah juga gram per liter. Jadi semuanya menghasilkan gram per menit. Jadi ini udah seimbang. Hal yang kita ketahui juga dari soal adalah bahwa densitasnya antara tangki 1 dan tangki 2 itu adalah konstan. Sehingga kita kalau kembali ke persamaan ini, kita bisa menurunkan persamaan ini menjadi F2 rho 1 minus F1 rho 2 sama dengan V d rho per dt plus rho dV per dt. Dan kebetulan karena densitasnya konstan, kita bisa mencoret ini. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanan ini ada rho masing-masing. Sehingga kita bisa tulis juga rho F2 min F1 sama dengan rho dV per dt. Nah, karena F2 dan F1 itu sama, maka kita bisa coret ini karena sama dengan 0. Sehingga kita juga dapatkan bahwa dV per dt nya itu adalah sama dengan 0. Ini akan kita pakai untuk kasus selanjutnya ya, ketika kita membuat neraca massa komponen. Langkah yang selanjutnya adalah kita membuat neraca massa komponen di tangki 1. Sama prinsipnya untuk neraca massa in minus out sama dengan akumulasi. Dan in-nya untuk tangki 1 adalah dari outlet tangki 2. Sehingga kita bisa tulis F2 CA2 minus F1 CA1 karena keluaran dari tangki 1 adalah F1 sama dengan D per dt V kali CA1 karena ini kita masih mengatakan tentang tangki 1. Kita sama dengan cara yang sama kita bisa jabarkan D per dt dari VCA1 itu menjadi V DCA1 per dt plus CA1 dV per dt. Nah, kebetulan dV per dt kan kita dapat dari neraca massa total adalah 0. Sehingga persamaan yang kita punya adalah tinggal F2 CA2 minus F1 CA1 sama dengan V DCA1 per dt. Dan kebetulan nilai F1 dan F2 itu sama dengan F, jadi kita bisa keluarkan F CA2 min CA1 itu sama dengan V DCA1 per dt. Atau kita bisa tulis CA2
minus CA1 sama dengan V per F dCA1 per dt. Ini adalah persamaan 1 yang kita punya ya untuk tangki 1. Sekarang dengan cara yang sama kita akan menurunkan persamaan untuk tangki 2 dari neraca massa komponen tangki 2. Tangki 2. Nah, kalau kita melihat tangki 2 di skema tadi, outletnya adalah masuk ke tangki 1. Nah, inletnya adalah dari keluaran tangki 1. Jadi, kita samain main out sama dengan akumulasi. Kebetulan tidak ada reaksi, sehingga kita bisa tulis innya adalah dari tangki 1. F1 CA1 minus outletnya adalah F2 CA2 sama dengan D per dt dari V CA2, karena kita sedang mengatakan tangki 2. Nah, V nya sebenarnya juga V2 ya, tapi karena V1 dan V2 sama, kita bisa juga tuliskan dalam V. Dan F nya kebetulan adalah sama, jadi kita bisa keluarkan CA1 min CA2 sama dengan V2 dCA2 per dt plus CA2 dV per dt. Kebetulan dV per dt nya juga sama dengan 0, sehingga kita bisa mendapatkan CA1 minus CA2 adalah V per F dCA2 per dt, karena V2 sama dengan V1 sama dengan V. Ini adalah persamaan untuk tangki 2, kita sebut persamaan 2. Nah, sekarang kalau kita susun, kita tulis ulang, kita susun ulang persamaan yang kita sudah dapatkan dari tangki 1 dan tangki 2. Kalau kita perhatikan, maka itu adalah persamaan yang kita cari, yaitu persamaan diferensial simultan. Coba perhatikan. Ini dari tangki 1. Nah, untuk mencari konsentrasi tangki 1 dan tangki 2, kita tidak bisa menggunakan hanya dari satu persamaan saja, karena di persamaan 1 mengandung baik CA1 dan CA2, dan di persamaan 2 kita juga mengandung CA1 dan CA2. Jadi kita harus menyelesaikannya secara simultan dengan metode yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu metode eliminasi substitusi dan metode operator diferensial. Nah, mana yang menurut kalian anggap itu paling mudah? Saya akan mencoba menyelesaikannya dengan metode eliminasi substitusi, karena itu yang pertama kita pelajari. Jadi dari persamaan 1 dan 2 ini saya coba bawa ke belakang. Ya, seperti ini. Nah, dari persamaan 1 kita bisa manipulasi, karena kebetulan di sini CA2 itu kita bisa keluarkan sehingga hanya mengandung CA1 saja. Jadi dari sini CA dari persamaan 1 jangan lupa ya, ini yang di bawah. Kita bisa keluarkan CA2, yaitu CA1 plus V per F dCA1 per dt. Ini kita sebut persamaan 1 bintang ya, biar kita nggak lupa bahwa ini dari persamaan 1. Nah, nilai CA2 yang kita dapatkan dari persamaan 1 atau kita sebut persamaan 1 bintang, kita akan substitusikan ke persamaan 2. Substitusi persamaan 1 bintang ke persamaan 2. Nah, sehingga kita akan mendapatkan CA1-nya kita tulis ya, ini dari persamaan 2, CA1 minus CA2-nya kita ganti, kita tuliskan
DCA1 plus V per F DCA1 per DT sama dengan V per F D per DT. Nah, CA2 nya kita juga masukkan, yaitu CA1 plus V per F DCA1 per DT. Oke, nah persamaan ini kita bisa yang D per DT something, kita di kanan kita bisa keluarkan. Nah, kebetulan di sini ruas kiri kita lihat ada CA1 minus CA1, jadi 0, dan sisanya adalah minus V per F DCA1 per DT, ruas kanan DCA1 per DT plus V kuadrat per F kuadrat D kuadrat CA1 per DT kuadrat. Nah, kebetulan kalau diperhatikan ruas kiri dan ruas kanan ini mengandung V per F. Jadi kita bisa menyederhanakan V per F nya kita coret. Nah, kebetulan di sini ada kuadrat, jadi nanti tinggal pangkat 1. Kita susun ulang. Saya copy saja biar tidak bolak-balik. Ya, seperti ini. Kita akan tuliskan bentuk yang sederhana. Minus, kebetulan kita di kanan ada DCA1 per DT, di kiri juga ada DCA1 per DT. Saya bawa semuanya ke ruas kanan biar lebih simpel. Di sini masih ada V per F D kuadrat CA1 per DT plus 2V, maaf ini sudah V per F nya udah nggak ada, plus 2 DCA1 per DT sama dengan 0. Nah, kalau saya buat di ruas kiri atau koefisien dari DCA1 per DT kuadrat ini adalah sama dengan 1, maka persamaan suku di belakangnya akan menjadi 2F per V DCA1 per DT. Lihat, persamaan ini adalah persamaan diferensial linear order 2. Karena sama dengan 0, kita katakan ini adalah homogen. Dan kalian sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan kasus PD linear homogen ini. Kita akan menggunakan persamaan karakteristik. Jadi kita bisa tuliskan persamaan karakteristiknya, yaitu lambda kuadrat plus 2F per V lambda sama dengan 0. Nah, lambdanya kita keluarkan, kita akan dapatkan seperti ini, sehingga kita dapatkan lambdanya adalah 0 atau lambdanya adalah minus 2F per V. Jadi gampang sekali ya, kita akan mendapatkan solusi dari CA1, yaitu, nah karena di sini ada konstanta, biasanya kita pakai C1, C2, saya akan pakai A dan B. A, E pangkat 0T itu 1, ditambah B, E pangkat min 2F per V T. Kita sudah mendapatkan solusi CA1 sebagai fungsi T. Kita sebut ini persamaan 3. Nah, jadi PR kita tinggal mencari berapa CA2 sebagai fungsi T, dan kemudian mencari konstanta A dan B itu seperti apa. Kalau kita melihat di pertemuan sebelumnya, kita belum menyelesaikannya, mencari sampai dengan selesai mendapatkan persamaan khusus. Kita masih menggunakan penyelesaian umum karena kita belum tahu berapa konstantanya. Nah, sekarang kita dengan menggunakan kondisi batas yang kita punya, kita bisa mencari penyelesaian khususnya. Kita bisa mencari berapa nilai A dan B nanti. Ya, kita akan mencari dulu CA2 berapa,
saya akan menggunakan cara substitusi persamaan 3 ini, yaitu CA1 ke persamaan 1 bintang. Karena persamaan 1 bintang yang kita punya tadi ini, itu di sini kita udah mendapatkan CA2 sebagai fungsi CA1, dan kebetulan kita udah dapat CA1-nya berapa. Sekarang kita akan mencari CA2 dengan cara mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 1 bintang. Saya akan kopikan dulu persamaan 3. Ya, saya tuliskan persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 1 bintang. Persamaan 1 bintangnya adalah ini. Oke, sehingga kita bisa dapatkan CA2 adalah A plus B E pangkat min 2F per VT ditambah V per F D per DT dari CA1 nya adalah A plus B E pangkat min 2F per VT. Oke ya, jadi persamaan ini didapatkan dari substitusi persamaan 3 ke persamaan 1 bintang. Nah, sekarang kita tinggal menjabarkan bentuk D per DT yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini A plus B E pangkat min 2F per VT plus V per F. Kebetulan turunan dari konstan kan 0 ya. Jadi kita tinggal punya turunan dari BE pangkat min 2F per VT, yaitu minus 2F per V kali B E pangkat min 2F per VT. Nah, di sini kebetulan ada bentuk V per F, kita bisa sederhanakannya, yang dikalikan F per V sama dengan 1, sehingga yang kita punya adalah A plus B dikurangi 2B, jadi A minus B. A minus B E pangkat minus 2F per VT. Ini adalah CA2 yang kita dapatkan. Jadi kita sudah punya persamaan CA2. Dan kita sudah punya persamaan CA1, yaitu dari persamaan 3 tadi, yang ini. Nah, sehingga tugas kita selanjutnya adalah mencari A dan B saja. Nah, A dan B ini adalah konstanta yang kita cari, dan persamaan yang akan dihasilkan kalau kita bisa menemukan A dan B adalah disebut persamaan khusus. Nah, nilai A dan B itu kita bisa dapatkan dari kondisi batas di awal yang kita punya tadi. Kondisi batas tadi adalah jika T sama dengan 0, maka CA1 nya 0 karena masih air. Kemudian CA2 nya adalah berisi A 2 mol per liter. Jadi ini akan kita pakai. Kita akan mendefinisikan kondisi batas untuk kasus ini, yaitu saat T sama dengan 0, CA1 nya 0, yaitu A plus B E pangkat 0. E pangkat 0 adalah 1 ya. Jadi kita punya 0 adalah A plus B. Kemudian dari persamaan 4 kita akan mendapatkan nilai CA2 kalau kita substitusi T nya sama dengan 0, yaitu 2 adalah A minus B
E pangkat 0. Nah, minus B. Jadi dari sini kita punya A plus B sama dengan 0 dan A minus B sama dengan 2, sehingga kita dengan mudah bisa mencari nilai A dan B nya. Kita tulis A plus B sama dengan 0 dan A minus B sama dengan 2. Nah, saya akan mencari dulu nilai B. Saya kurangkan sehingga menjadi 2B sama dengan minus 2. B nya adalah minus 1, sehingga A nya adalah 1. Sehingga dari sini kita dapatkan persamaan yang menghubungkan CA dan CB sebagai CA1 dan CA2 sebagai fungsi waktu yang ditanyakan di pertanyaan yang A. Jadi dari pertanyaan A ini kita dapatkan CA1 adalah 1 minus E pangkat minus 2F per VT, dan CA2 adalah 1 plus E pangkat min 2F per VT. Nah, kita sudah ketemu dengan jawaban dari soal yang A, yaitu nilai CA1 dan CA2 sebagai fungsi waktu. Nah, dengan berbekal dari jawaban yang kita peroleh dari A ini, kita udah tahu nih berapa konsentrasi pada setiap waktu, baik untuk tangki 1 dan tangki 2. Karena persamaan ini adalah persamaan umum yang kita peroleh menghubungkan antara CA1 dan CA2 dengan waktu. Jadi dengan mudah kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaan yang kedua adalah berapakah konsentrasi tangki 1 pada saat T-nya adalah 10 menit. Dan pertanyaan yang C adalah berapakah konsentrasi tangki 2 saat T-nya adalah tak hingga. Gampang ya? Jadi sekarang kita akan mencoba mencari CA1, konsentrasi tangki 1 saat 10 menit. Kita tinggal tulis CA1 adalah 1 minus E minus, kebetulan F per V-nya, F-nya itu adalah 4 liter per menit dan V-nya adalah 2 liter. Nah, kalian jangan sampai tidak mengecek satuannya, karena kebetulan di soal ini satuannya sama, jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi F per V kita langsung bagikan 4 dibagi 2. Jadi minus 4T, T-nya di sini adalah 10 menit. Ya. Jadi nanti kalian bisa dapatkan berapa CA1. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ke C, berapakah CA2 saat waktunya tak terhingga? Jadi kita tinggal masukkan saat di sini adalah min 4T, di mana T-nya adalah tak hingga. Nah, eksponen dari minus tak hingga itu adalah 0. Sehingga dari persamaan ini kita dapatkan jawaban adalah 1 mol per liter. Nah, jadi ini yang kita dapatkan dari kasus ini. Karena pada saat awal tangki 1 itu isinya adalah larutan atau cairan saja atau air, dan tangki 2 adalah berisi larutan A dengan konsentrasi 2 mol per liter, maka ketika kedua tangki tersebut dihubungkan satu sama lain, kemudian dia akan mencapai equilibrium pada T sama dengan tak hingga, maka di T sama dengan tak hingga atau saat sudah tercapai equilibrium, maka konsentrasi tangki 1 akan semakin tinggi, konsentrasi tangki 2 akan semakin rendah, dan konsentrasi equilibriumnya terjadi saat 1 mol per liter. Semoga mengerti ya dengan
jawaban dari kasus ini, kita akan bertemu di video berikutnya untuk kasus yang kedua.